Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oleh karena itu, insya Allah teman-teman nanti dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Widayanto bisa menerapkan dan sekaligus nanti bisa mendemonstrasikan kepada teman-teman kita yang ada di lembaga kita masing-masing. Sekali lagi kami atas nama KKMI mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Widayanto yang sudi, yang bisa meluangkan waktunya untuk bisa memberikan materi pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih, dan juga kepada Pak Pengawas berdua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mendampingi kita semua dalam kegiatan yang ada di malam hari ini. Saya kira itu yang saya sampaikan, mengingat waktu. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini banyak bisa kita ambil hal-hal yang positif dan kita terapkan di lembaga kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau acaranya segera saya mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pengawas, Bapak Ketua KKMI serta seluruh anggotanya, yang alhamdulillah malam ini rasanya dingin Pak di Batu ini ya. Bapak Ibu memakai jasnya. Kalau di rumah di Gresik panas ya. Saya merasakan karena ibu saya itu lahirnya di Kalisanyar Gang 6. Jadi saya masih sering yo Gresik Kodua. Oke, nah Ibu Bapak dengan munculnya kurikulum baru, ya akhirnya Bapak Ibu keroyo-royo belajar bersama. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini, saya belajarnya seminggu Pak, suruh menyampaikan 1 jam setengah, itu tak lakon ya, tapi sampai maju-maju ya, maju. Halo. Hai. Saya nanti halo Bapak Ibu jawabnya hai. Kalau saya hai, Bapak Ibu jawabnya apa? Halo. Bapak lagi halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo. 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 Nanti yang jawabnya salah bikin pertanyaan yang sulit, pakai spot sulit ya. Oke. Terus kalau ngantuknya nggak ketahan, saya nanti minta Bapak Ibu tepuk. Kalau saya bilang tepuk 1, berarti Bapak Ibu tepuk 1. Kalau saya bilang tepuk 2, Bapak Ibu tepuk 2. Kalau saya tidak bilang tepuk, jangan tepuk. Nanti yang salah tepuk di pertanyaan juga ya. Oke, ya. Ya. Tepuknya yang keras, jadi kalau salah biar kelihatan ya. Ya. Sama-sama. 1. Salah kan? 1. Salah kabeh. Ayo Pak, tepuk 1. Trek. 2. Tepuk 3. Tek. Tepuk 13. Coba kalau begini, tepuk pramuka. Nah itu 13 Bapak Ibu. Mau jadi kemarin. Saya ada yang berfilosofi ya Bapak Ibu.
Mengapa kalau ketemu pramuka kok bisa bareng, mulainya bareng, akhirnya bareng, iramanya bareng, jumlahnya tetap 13? Terbiasa. Karena Bapak Ibu sudah paham. Sama, nanti kalau kurikulum cinta, kurikulum PM ini sudah paham, PM itu pembelajaran mendalam Bapak Ibu, maka mohon guru-guru kita itu ngajarnya ya serasi, ya jangan semaunya sendiri. Saya masih banyak menemui loh Bapak Ibu, guru masuk itu bertanya, anak-anak kemarin sampai halaman berapa? Ya, anak-anak sudah menjawab halaman 13, baik, kalian lanjutkan sampai halaman 600. Muridnya protes, tidak ada halaman 600, harus ada. Bapak ini mau takziah. Akhirnya anak-anak hanya belajar dengan LKS, gurunya tidak ada. Kalau ini diteruskan Bapak Ibu, apapun kurikulumnya, itu sama dengan teh botol sosro. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Apapun kurikulumnya, ngajarnya ya semau saya. Bos guru ngajar 30 tahun sih digurui ya. Nah itu namanya guru yang teh botol sosro. Mudah-mudahan ada ide Bapak ya. Di akhir nanti, tapi waktunya kayak nggak nutup. Maunya saya adakan tes Bapak Ibu. Nanti Bapak nilainya di bawah 76, maka akan diremedi sampai jam 11 malam. Ya, tapi kayaknya waktunya nggak nutup. Ya sudah lah, ya. Mohon maaf Ibu, Bapak, saya dalam menyampaikan materi, saya tidak duduk nih, saya berdiri Bapak. Ya, izin berdiri ini bukan apa-apa. Ini pesan istri saya, pesan istri saya. Bapak Ibu sudah berumur, kalau duduk terus bisa ambilin. Maka yang sering berdiri kalau menyampaikan materi, siap. Oke, ya sudah. Ayo, Bapak Ibu coba kita lihat dari ilustrasi di rumah ada masalah. Apa masalahnya? Ya saya biasa namanya keluarga itu ada saja. Kadang-kadang bapak baru dengan ibunya roto gak enak. Ya, biasanya Pak Nur saya ibu itu mufrodatnya banyak. Tapi yang mohon jangan diucapkan semua. Kalau itu diucapkan semua, artinya bapak-bapak ngajarin bukan duduk kayak. Ya. Kalau ini kan kepala sekolah, omongnya nggak banyak. Mufrodatnya nggak banyak, cuma kosakatanya. Maka mohon maaf, walaupun ada masalah di rumah, ngajarnya tetap tersenyum. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena di dalam kurikulum merdeka, di dalam kurikulum cinta itu didasari oleh rasa nomor 1. Masih banyaknya pembulian di kelas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Guru itu kadang-kadang memanggil muridnya, bon, maju bon. Anak yang dipanggil Ambon itu anak yang bagaimana? Hitam. Itu bully. Ya ada yang dudut, maju dudut. Ayo. Anak itu dipanggil gendut. Saja itu gembrot kok. Nah, ini tidak terasa Bapak Ibu, tidak terasa. Terus tugas tadi itu kerjakan halaman 13 sampai halaman 100. Itu penyiksaan Bapak Ibu. Ya. Nah, yang demikian mudah-mudahan tidak ada. Coba kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu ya, sebetulnya cinta itu apa? Monggo silakan. Angkat tangan jangan berebut, angkat tangan jangan berebut. Terus bertanya ganti. Silakan angkat tangan, silakan berebut. Tidak ada. Baik Bapak Ibu kita akhiri pertemuan saya. Gini, coba pembelajarannya bagus itu, yang dimaui kurikulum cinta, yang dimaui di learning, itu pembelajarannya interaktif. Berarti yang aktif siapa? Siswanya. Nah kalau siswanya aktif, gurunya ngapain? Gurunya membuka tabungan Bank Jatim. Kurang 3 bulan, lunas ya. Tidak begitu Bapak Ibu, tapi aktif semua. Maka saya minta nanti kalau Bapak Ibu, saya tanya apa sih cinta itu? Namun nggak apa-apa, sebenarnya salah ya. Senang, Trisno ya. Bapak-bapak, menyayangi, bapak-bapak. Perasaan penuh kasih. Asik. Ayo. Perpaduan perasaan. Hati dan interaksi, subhanallah ya. Ya. Bapak Ibu, pagi tadi saya dari kantor, pulangnya itu di belakangnya tertebu. Ada gambarnya wanita berkerudung, tetapi wajahnya itu di blur. Di baliknya, di dekatnya ada tulisan begini, ya, wajahmu
Menyiksa. Kekurangan wajahmu akan menjadi sempurna ketika laki-laki ditakdirkan untukmu. Gitu. Supir perahu kowe jadi kalau yang namanya cinta tidak pernah lagi memikirkan kekurangan-kekurangan termasuk kekurangan menurut kita. Apapun keadaannya, ojo warek ondowe, orang yang matematika. Itu bukan guru kita. Saya itu lagi kita ingatkan guru kita itu. Ya, anak itu punya kelebihan masing-masing, Pak. Sing pinter bal-balan, namanya pinter bal-balan. Sing pinter voli. Ya. Nah, sing pinter kakek ngomong, mudah-mudahan besok jadi pendapat gak ngomong, juga jadi wong itu. Pengacara. Nah, pengacara. Ya. Ibu pengacara nopo. Itu begitu, Pak Ayu. Itu kita ambil kelebihannya. Nah, ternyata Ibu, sebetulnya kita dengan pasangan di rumah kita itu apa dikira gandeng ya? Masih untuk tuti-tuti titik itu apa ya? Apa dikira ini kita itu paling cantik, masuk hidungnya maju untuk anggeru. Kita kayak. Lah karena cinta itu Pak semua selesai. Kata Gomlo, Cinta seperti air kucing, rasa coklat. rasa coklat karena cinta, perasaan perpaduan yang dikatakan Bapak kita. Nah, anak-anak itu tolong gurunya ngajarin juga begitu. Bapak kepala sekolah pengen gurunya, yo kok dicintai. Masuk guru sing gak ada arti itu banyak. Sebenarnya ngerasaan ya. Kepala sekolah itu bener dirasani kok salah. Ya, ono bos rada kamu telah didik ngono ya Bu. Kepala sekolah diwonek oleh opo Pak perintah terus atau bayar. Bayar kok bos itu. Ya. Tapi kan sudah turun dari baru. Ini nggak bilang terima kasih ya. Belum Bu. Sudah habis. Oh lah, kalau sudah habis berarti ya belum turun lagi. Yes. Tepuk satu. Nah, lanjutkan lagi. Nah, sebetulnya ini Pak yang dikatakan oleh Pak Menteri itu. Ya, di kelas damai, guru damai, saling mencintai. Nah, tujuannya apa? Ternyata kurikulum cinta itu lebih menekan pada pengembangan karakter. Nah, karakter itu tidak sama dengan nasi yang dijemur. Itu karak. Kalau karak itu 2 hari sudah jadi. Tapi kalau karakter butuh waktu lama, butuh pembiasaan, butuh yang namanya pengawasan, betul Pak. Jadi tugas guru itu ngoten. Nah, yang perlu saya tekankan Pak, kurikulum cinta ini produknya Kemenang. Maka berlakunya di Kemenang, tidak berlaku di Kemendikbud. Betul berlaku sana. Ya, tetapi nanti panjenengan lihat, ternyata di learning itu DPL-nya. Apa ini DPL itu apa? DPL itu? DPL itu apa? DPL itu dimensi profil lulusan. Catat ujian keluar, catat ujian keluar. Nilainya di bawah 76, saya ranking di 1 jam. Ayo, DPL apa? DPL itu? Dimensi profil lulusan. Itu nanti ada 8 yang semuanya irisannya dengan kurikulum cinta ini. Ya, kata dulu. Coba, untuk apa yang dikembangkan? Pembelajaran juga berbasis pengalaman. Masing-masing ini sudah kagungan sedoyo ya. Yang belum nanti jawabannya sudah berencana Pak. Ya, dulu mau cerita itu kapan kan itu begitu. Ya. Kalau ono dana ditukono training. Tidak nyantol lagi ya. Ayo nanti coba usahakan. Karena nanti Pak di RPP baru itu ada tulisannya begini. Pemanfaatan digital. Nah, digital itu macam apa digital itu? Nah, dan seterusnya ya. Saya mau dari sini. Saya lanjutkan lagi. Serta perhatian mendalam terhadap aspek sosial dan emosional dalam pendidikan. Tolong emosi anak-anak itu dijaga, emosinya guru dijaga, emosinya Pak Kepala dijaga. Jangan sampai ada kata-kata seperti tadi. Gak iso gombli ya, gowe dan sebagainya kata-kata. Bahkan menurut saya, akhir-akhir ini sudah ada undang-undangnya Pak. Kalau kita membunyikan orang lain dengan nama hewan, masuk Pak langsung sekarang. Dirikam langsung, gak usah rame-rame, mesti masuk itu.
Ya, maka kalau gurunya marah dan ojo ngomong jenenge hewan. Ya, so mama, wah jadi awanku asu. Nah supaya tidak harus heran timbang. Nah jadi awanku koyo gambare asu kok doang. Gambar itu nggak kali hukum namanya. Terus pokoknya jangan nama hewan. Ya yang lain aja. Ya yang bagus memang nggak ada yang marah Pak yang guru. Terus yang lanjut lagi. Kurikulum ini bertujuan untuk melahirkan insan yang humanis. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kata-kata cinta itu berasal dari humanis. Humanis itu apa sih Bapak Ibu? Memanusiakan manusia. Nah, cuman masuk kurikulum yang diberi nama panjang. Kurikulum humanis memanusiakan manusia. Lah kedawan gila nih. Ibu malah ketawa ya. Akhirnya pinjam istilah, sebetulnya cinta itu kan istilahnya ngomongnya tetangga kita, tetangga kita. Cinta kasih, cinta Roh Kudus, cinta Tuhan, begitu. Saya kemarin diprotes sama teman-teman, gaya kata cinta, karena liang kita. Nah sudahlah, cintanya jangan dipermasalahkan. Yang jelas pokoknya dimaksud bukan cinta itu. Tapi bagaimana kita bisa mencintai murid, bisa menyayangi. Ya, coba kalau keluarga itu saya menyayangi, tidak ada masalah, Pak. Semuanya selesai. Semuanya selesai, ya. Oke, humanis ya. Nah sekarang banyak terjadi dehumanisme. Contoh yang gampang di Israel sedang mendehumanisme siapa? Palestina. Bangladesh mendehumanisasi siapa? Itu suku Rohingya dan sebagainya. Nah di Indonesia itu mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Cuman di Indonesia itu terjadi biasanya yang mayoritas bertindak kekuasaan intoleran terhadap yang minoritas. Ya Bapak Ibu. Nah sekarang hanya diberikan contoh beberapa. Nanti karena waktunya cepat terus tak kelok kabeh gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau sak komputer juga mulai mau. Terus aku sesuk ngajar dokter. Itu ya. Nah, monggo ini nanti untuk guru-guru ini yang diinsersikan ke dalam RPP itu, Bapak Ibu. Ya, itu berarti yang namanya kurikulum cinta itu diinsersikan baik di materi maupun di proses. Nah, terus yang saya tanya, Pak, dengan kurikulum cinta itu apakah nambah jam? Apakah nambah jam? Tidak. Apakah mengurangi jam? Tidak. Apakah nambah mata pelajaran? Tidak. Apakah mengurangi mata pelajaran? Tidak. Semuanya tetap masih kurikulum merdeka itu. Hanya CP-nya kemarin kan sudah diperbarui ya, pakai yang itu nanti ya. Nah, ini merupakan pendekatan yang diinjeksikan di dalam proses maupun di dalam materi. Sama dengan PM tadi itu, di burning pembelajaran mendalam itu juga diinjeksikan. Gak ubah pokok. Saya beri kesempatan untuk ya, wahai sahabatku, mari kita saling menguatkan. Jangan ngantuk ya. Kita belajar kurikulum cinta. Agar tercipta nasionalis, humanis, naturalis, toleran, dan mengedepankan rasa cinta. Sekarang tangan kirinya yang pegang temannya sebelah kirinya, pijat penuh cinta. Tepuk-tepuk lagi. Wahai temanku, mari kita belajar sungguh-sungguh. Supaya bisa belajar di learning. Hingga suasana kelas menggembirakan, berkesadaran, dan bermakna. Silakan duduk sekarang. Jadi guru nyocok. Anak-anak dulu sekolahnya bapak itu boleh sepatu angel, akhirnya sandalan. Kau dong, jeneng kaya awakmu seragam api-api. Akhirnya kurang 5 menit, anak-anak kurang 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada materi. Ada guru yang begitu? Tidak ada. Sudah pensiun semua. Maksudnya orang udah tobat.
menyiksa. Kerjakan halaman 13 sampai halaman. Nah, yang berubah itu di sini tadi Pak. Ya, maka gurunya di dalam memberikan modelnya diminta model-model yang interaktif itu. Ya, ada namanya PBL. Apa PBL itu Bapak Ibu? Problem based learning. Ada PJBL. Apa PJBL itu? Project based learning. Ada inquiry learning. Ada cooperative learning. Pokoknya golongan learning. Ya, model learning. Nah, itu yang akan. Nah, kalau kita gabung dengan yang namanya deep learning Bapak Ibu, sudah penuh cinta. Kalau di dalam deep learning itu kita muliakan murid kita ini. Ya, kalau Pak Menteri kita kan kita cintai murid kita. Kalau Pak Menteri Pak Moti kita muliakan murid kita. Tapi jangan debat-debat yang mulia murid saya. Artinya sekali lagi jangan dilihat kekurangannya. Sama konsepnya itu sama. Ya, nah bedanya lagi kalau prinsipnya kurikulum deep learning itu ada 3: menyenangkan, berkesadaran, satu lagi bermakna. Apa maksudnya bermakna? Yang diajarkan anak-anak itu insya Allah bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi anak-anak merasa ada maknanya. Sekolah di sekolah kita tuh bermakna. Ya, jadi jangan pulang masuk, gak burung nilainya juga dadi. Ada nggak guru kita yang tesnya belum diberikan, nilainya sudah jadi? Ada. Sudah pensiun. Tobato. Tapi kok kayak pengalaman dia Pak, saya itu jadi guru ya lama. Saya itu mulai jadi guru tahun 87 loh, baru 2006 saya pindah ke Surabaya jadi guru. Lah ngajar nggak banyak sampai 6 sekolah malam jadi dosen. Terus kapan mulai sih pekerjaannya anak-anak itu kapan? Pokoknya depan-depan ini 9. Tengah mau dulu. Tapi gara-gara begitu saya pernah dipanggil wali kelas. Pak, sini Pak. Kenapa? Ini loh Pak, anaknya sudah pindah ke negeri ini. Kalau pengalamannya sama kok Bapak. Nah, Bapak Ibu, berarti evaluasi masih tetap Bapak Ibu, ya. Boleh nggak evaluasinya dalam bentuk pilihan ganda? Boleh. Selama ini kalau ujian di tempat kita gimana? Satu KKN itu soalnya dibuat bersama atau soalnya buat sendiri-sendiri? Oh bersama. Berarti guru-guru kita yang membuat. Iya. Bener aku guru-guru kita juga ini soal. Soalnya kan diharapkan yang standar ya Bapak Ibu. Coba kepala sekolah tak tes dulu kan. Indonesia adalah merupakan negara titik. Berapa titiknya? 4. 4. Ini bakar mungkin. Kalau untuk tes standar, titiknya itu dihitung Bapak Ibu. Titiknya 4. Yang 3 itu waktu isian, yang 1 itu akhir. Terus kalau ada jawaban angka Indonesia merdeka tahun 1945, 46, 47, 48 itu diurut dari kecil ke besar, apa besar ke kecil, apa dibangun supaya muridnya bingung. Kecil besar. Itu boleh kedua-duanya, Bapak Ibu. Besar ke kecil boleh, tapi harus diawur, muridnya bingung. Tujuan memberi tes itu bukan untuk membingungkan murid, untuk ngetes bagaimana kedalaman anak itu. Belum yang lain-lain. Coba kalau soalnya 50, boleh nggak jawabannya A semua begitu? Boleh. Nggak boleh. Ya, boleh karena dulu pacarnya namanya Terus jawaban ABCD dulu. ABCD itu ABCD ke bawah apa ABCD apa ABCD ke samping? Itu aturannya ke bawah. Adapun ketika di-brand sama wanita itu sudah Efektif. Ekonomis. Manusia Zimbabwe kekembar gitu lah. Yang penting sehat. Tepuk satu. Dia tidak berubah ya Pak. Murid juga tetap, mudah-mudahan kita muridnya selalu bertambah. Amin. Soalnya sementara ini mohon maaf, kalau ada MTS, MI, MA, pemerintah itu kontrol itu cuma begini, sing muridnya akeh, dia itu maju. Sementara.
lagi didik, lawan maju, akan maju. Jadi ayo, ya makanya ayo kita lanjutkan Bapak Ibu, perjuangan KPU ini berjuang itu. Maka sebetulnya guru-guru kita ini. Saya itu meramitkan juga pernah ya teman-teman. Nah ini karena semua iya Pak. Pokoknya alhamdulillah sekali di dalam kurikulum deep learning itu pembelajaran di kegiatan inti, Bapak Ibu, namanya pengalaman pembelajarannya itu ternyata siswa kita hendaknya mengalami 3 pengalaman. Apa itu? Yang pertama, memahami. Saya beri warna merah ini. Memahami. Ya, memahami. Si merah nanti warna merah ini Pak, memahami. Kurang gede Pak, gede no. Ini. Saya bilang kurang gede kan. Bila kegedean kita di mana ya? Yang kedua apa? Mengaplikasi. Ya, saya besarkan lagi. Ya, jadi kayak abang gede, upaya abang gede tulisan.